Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang begitu besar yang diberikan kepada kita sekalian, yang insya Allah kalau kita hitung-hitung kita semua tidak mampu menghitungnya. Untuk itu kita semoga bersyukur. Salam dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita, memimpin kita ke arah jalan yang benar. Dan tentu yang tidak kalah penting, mari pada kesempatan ini kita sesama muslim, sesama mukmin untuk saling mengingatkan di antara kita, yaitu berpesan untuk kita masing-masing, yaitu bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang. Jamaah sidang Jumat saudaraku kaum muslimin Allah, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan satu topik, yaitu Islam sebagai agama yang damai sekaligus sebagai agama yang untuk kita bangun bersama, sekaligus untuk menjawab manakala ada pihak-pihak lain, ada orang yang tidak suka dengan mengatakan Islam itu radikal, Islam itu sadis, Islam itu kumuh, Islam itu jelek, dan sederet kata yang tidak nyaman. Mari kita buktikan dan kita tidak perlu marah. Insya Allah dengan jawaban ini mereka akan tahu bahwa Islam itu memang damai dan Islam itu sekaligus agama yang logis. Jemaah sekalian, sebelum saya mulai topik ini, ada baiknya kalau kita review sebentar bahwasanya kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang Jawa bilang membebek, orang Madura bilang norok bontek, kalau orang Palembang ikut-ikutan, tentu tidak boleh. Dalam konteks pertama kali kita belajar, bisa jadi itu kita lakukan. Sholat datang, rukuk, sujud, tidak tahu doanya, tidak masalah. Tapi dalam waktu yang panjang kita harus proses belajar dan belajar. Jemaah sekalian, ini penting untuk kita lakukan, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Maka untuk menjawab apakah benar Al-Quran kita sering diledek orang, konon kabarnya Al-Quran kita yang 30 juz itu sering dikatakan mereka Al-Quran itu adalah karangannya wong Arab. Dasarnya sederhana karena dia berbahasa Arab. Dan dia tidak mau kalau lagi dibilang Al-Quran kita yang 30 juz itu 114 surat dan 6.236 ayat dikatakan itu karangannya Nabi Muhammad. Mari kita buktikan. Mohon maaf, bukan saya karena polisi suka membuktikan, tapi pembuktian itu cara yang paling logis dan paling sederhana untuk kita jadikan contoh. Jemaah sekalian, kalau ada orang bilang Al-Quran itu adalah karangannya orang Arab dan dia karena Muhammad, jelas gugur dengan saya. Mari kita coba lihat di surat Al-Isra ayat 32. Ini ada korelasinya dengan tugas saya BNN, bahwasanya ada korelasi dengan HIV. Di ayat itu dikatakan Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau dekati zina, karena zina itu jalan yang kecil, jalan yang susah, jalan yang tidak enak, salah dan sejak perbuatan yang kecil, sekelum jalan yang tidak baik. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa kita tidak boleh berzina? Ada yang meledek juga, mohon maaf, kijang itu gara-gara ini mahasiswa itu urusan sama polisi. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau berzina pada Rabu, jelas besar. Bukan begitu maknanya. Janganlah engkau dekati, karena proses zina itu tidak akan mungkin terjadi tanpa proses pendekatan. Jamaah sekalian, kalau lihat bahasa KUHP, perzinahan itu dicantumkan dalam pasal 284. Laki-lakinya suka, wanitanya tidak menolak, jadilah perzinahan. Ketika laki-lakinya suka, wanitanya menolak, namanya perkosaan. Naik kelas 285. Kita potong agar lebih cepat. Kenapa zina tidak boleh? Bahasa syar'i tidak ada tebing aling-aling. Pokoknya orang-orang selesai, tak katit yang lain aja. Secara syar'i samina wa ta'na selesai. Tapi yang kita bisa bahas, kita ambil hikmahnya adalah
secara ilmiah, mohon maaf, dulu sering orang nantang, if you want free sex, use kondom, aman. Begitu bahasanya. Sampai kalau bikin seks bebas, gunakanlah kondom, aman. Masya Allah. Ya mas kalian, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ketika konferensi AIDS sedunia di Jambi, ada seorang dokter menulis tulisannya, ternyata kondom yang dijargonkan kalau kalian pakai kondom maka aman, ternyata tidak terbukti. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ternyata, mohon maaf, ini bukan porno, tapi ini pengetahuan yang saya sampaikan. Ternyata kondom yang terbuat dari latex itu dia berpori-pori seperti kulit kita. Ya mas kalian, pori-porinya sangat kecil, mata telanjang kita tidak mampu melihatnya. Besarnya adalah 1/60 mikron. Kalau orang kampung ditanya berapa 1 mikron, saya ingin jelaskan 1 senti yang kecil itu kalau dibagi 10 namanya 1 mili. 1 mili itu dibagi 1000, itulah 1 mikron. Dia masih dibagi lagi 1/60. Subhanallah, kecil sekali. Tapi jamaah sekalian, kenapa Allah melarangnya itu? Ternyata virus HIV yang menyebabkan AIDS itu virusnya jauh lebih kecil, 1/250 mikron. Sehingga kalau saya gambarkan, kalau dia pori-porinya saya besarkan sekian, maka virusnya jauh lebih kecil. Masuklah virus HIV. Pantes banyak orang kena AIDS gara-gara membiarkan larangan itu. Jamaah sekalian, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran yang saya baca tadi kalam ilahi asli, bukan buatan orang Arab, sekalipun dia berbahasa, dan juga bukan buatannya, karangannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi kita adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pandai baca dan tulis. Bohong kalau Nabi bisa ngarang. Maka itu adalah hikmah terbesar Nabi kita. Kenapa Nabi yang ummi, bukan profesor dokter? Kalau bisa jadi sekarang dia lihat, ya pantas saja profesor dokter ngarang. Begitu bahasanya. Coba sekalian kembali pada topik. Islam sebagai agama yang damai, sekaligus sebagai agama yang bersih. Dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107 yang saya baca tadi, Allah jelas-jelas menggariskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat lil alamin. Jemaah sekalian, apa itu rahmat lil alamin? Luar biasa. Manusia Islam tidak boleh hantam-hantaman. Sebentar lagi insya Allah ada pilkada serentak. Kita harus tahu itu urusan dunia. Kalau mau pilkada yang baik, tiru model orang Islam bagaimana menentukan sang imam dan makmum. Di masjid biasanya rebutan untuk mundur. Ya, silakan. Tapi ketika seseorang sudah ditunjuk, disepakati menjadi imam, seluruhnya adalah makmum. Begitu bahasanya. Ini perlu kita tiru. Jemaah sekalian. Yang pertama, dalam konteks agama Islam rahmatan yang ditandai oleh 3 indikator. Yang pertama adalah agama yang universal, yang ditandai dengan tidak ada batas teritorial, tidak mengenal geografi. Dari ujung pulau ujung kota di mana saja, running man. Dan itu kita buktikan dengan salamnya, salam Islam yang global. Assalamualaikum. Subhanallah, luar biasa. Bapak sekalian, kalau kita kupas panjang, ini saya sampai sore juga tapi saya singkatkan. Salam kita ternyata salam yang dari dulu ajaran Rasulullah, yang itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bukan karena Muhammad. Sekarang kita bisa buktikan. Kalau hari ini siang di Indonesia, maka di Amerika adalah di bawahnya, maka dia malam. Kalau kita tanya, ini di video conference kan, video conference terbuka untuk mau menggunakan salam good morning atau good evening, semua orang akan kesulitan. Di sini bilang good morning karena masih siang, di sana malam good evening. Kalau kita mau menyesuaikan mereka good evening, di sini siang, tidak ada yang cocok. Tapi assalamualaikum sudah mendahului yang lain. Good morning lokal semua, sugeng inji semuanya lokal semua. Hanya salam Islam yang global. Itulah yang pertama, tanpa dibatasi oleh geografi. Yang kedua, jemaah sekalian,
Ternyata Islam rahmatan lil alamin ditandai dengan masanya. Jamaah sekalian, tidak satupun ajaran kita yang dari dulu, sekarang, dan insya Allah sampai yaumil qiyamah tidak pernah berubah. Luar biasa. Jamaah sekalian, mari kita banding, komparasikan dengan jamaah sekalian. Nanti kalau punya anak kecil yang kelas ini, kelas 1 SD, suruh baca teks proklamasi yang ejaan lama. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, sepanjang dia belum belajar ejaan baru, dia tidak akan bisa membaca dengan baik, karena di sana tulisannya masih ejaan lama. Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan, tapi tulisannya adalah NJ, masih ejaan lama. Anak-anak sekarang yang belum belajar ejaan baru, dia tidak akan bisa membunyikan itu. Kalau itu bahasa sudah banyak kali berubah, demikian juga bahasa-bahasa di dunia. Maka pantas Islam memberikan isyarat, satu-satunya bahasa internasional untuk orang Islam adalah bahasa Al-Quran. Siapa saja mau jadi imam makmum, di mana saja kita sholat, tidak pernah kesulitan. Orang Palembang mau jadi imam di Medina bisa. Orang Palembang mau jadi imam di Jakarta bisa. Orang Madura imam sini bisa. Bisa dibayangkan kalau bahasa lokal. Orang Palembang bahasa Palembang. Orang Solo Allahu Akbar diterjemahkan Allah kan mau aku. Orang Padang akan kesulitan. Orang Padang nggak mau kalah, besok pagi suku dia akan tampil Allah nan gadang, bingung semua. Tapi hebatnya Islam, Allahu Akbar. Imam makmum di mana saja bisa melakukan dengan baik. Ini sebagai bukti bahwa Islam tidak mengenal waktu ajarannya. Dari dulu, sekarang, insya Allah, yaumil qiyamah, it's okay. Maka ini sebagai jawaban. Kalau ada orang mengatakan Islam itu out of date, dia sudah belajar dulu. Ini nggak masuk akal. Islam ketinggalan zaman. Dari mana? Kalau ada orang ngomong itu, wajib diperiksa otaknya. Ya mas kalian, Islam tentu luar biasa. Akal kita sangat terbatas. Maka dalam bahasa hidayah tidak cukup hanya akal saja. Kita diberikan yang namanya agama. Karena agama yang menurut kita ke arah yang baik. Jamaah sekalian, yang ketiga, maka Islam yang rahmatan lil alamin itu ditandai dengan yang namanya konten isinya. Jamaah sekalian, kita dari bangun tidur, aktivitas sehari sampai tidur lagi, tak satu pun yang tidak diajarkan doanya. Bahkan masuk kakus WC, kaki kiri dulu, keluar kanan, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, jangan ikut-ikutan orang yang tidak benar. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, makanya menggunakan tangan kanannya, tidak tangan kirinya. Banyak logika yang tidak. Tapi paling tidak, kenapa juga tidak pakai sendok? Luar biasa, ternyata tangan kita banyak enzim-enzimnya. Insya Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, tangan kita dicuci, makan itu akan mempermudah pencernaan kita. Subhanallah. Dan yang luar biasanya, jamaah sekalian kalau tangan kanannya, insya Allah mulutnya tidak pernah kepanasan. Karena dia sebagai tester awal ketika makanan masih panas. Maka tidak jarang saudara kita, termasuk saya sendiri, ketika awal lagi makan panas seperti. Tapi dengan tangan, kalau di tangan saja masih panas, maka logika kita mengatakan di mulut jauh lebih panas. Luar biasa. Jamaah sekalian, itu adalah indikator Islam agama yang damai. Yang kedua, dari tujuannya, jamaah sekalian, seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini penting untuk kita sebarluaskan. Kata Allah, kita semua ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Mari kita bermanfaat dan saling memberikan inspirasi antar kita. Kita ini tidak ada yang hebat. Hebatnya kita karena kita ukhuwah, karena kita satu padu. Mohon maaf, dalam salah satu teori everything dikatakan tidak satupun orang yang bisa segala hal dibanding seseorang. Contoh paling gampang, kalau ada orang jago tinju, jangan terlalu sombong dia bisa tinju. Nanti ajak dia renang, dia akan tergelepar di lautan. Kalau dia jago lari, ajak dia nyelam, dia 3 menit, 5 menit akan keluar. Begitu bahasa. Kalau dia jago kesehatan, bisa jadi dia jago pertanian tidak. Maka kita hebat
karena ada satu persatuan. Maka disitulah kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kita semua punya potensi yang luar biasa, dan itu kalau diikut jadilah negara Indonesia yang adidaya. Yang ketiga, jamaah sekalian, Rasulullah SAW sudah berpesan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal, bagaimana Rasul wong Islam sing paling afdal? Kayak apa orang Islam yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, man salimal muslimuna bil lisani wa yadi. Orang Islam yang baik itu adalah yang dapat menyelamatkan teman kiri kanannya dari lisannya dan ulangi dari lisannya dan tangannya. Ya mas kalian, saya bilang sebagai polisi, ternyata tidak satu pidana pun tidak ada korelasinya dengan dua tadi. Orang memukul menggunakan tangannya, orang memfitnah menggunakan lisannya. Pantas Rasul jauh hari sudah menggunakan bahasa isyarat itu. Dan jamaah sekalian, sekarang lagi tren media sosial. Jangan coba-coba sekali-kali menghina orang lewat medsos. Nilainya sama dengan penghinaan dalam KUHP biasa. Untuk itu, jangan sekali-kali menulis yang seronok dan sebagainya, apalagi memfitnah orang. Memfitnah dalam bahasa cyber sama juga nilainya dalam bahasa umum ini. Untuk itu, ini pesan kita semua. Kemudian yang terakhir, karena kebetulan saya sebagai kepala BNN Sumatera Selatan, saya berpesan ada 3 tugas yang insya Allah kita yang datang hadir di mahasiswa ini semuanya bisa menjalankan. Yang pertama, mencegah. Indonesia hari ini dinyatakan oleh Pak Presiden sebagai daerah narkoba. Kenapa? Karena yang kecanduan luar biasa banyaknya, teler banyak sekali, jutaan, 2,5% dari jumlah penduduk hampir teler. Masya Allah, gimana produktivitas kita? Untuk itu, mari kita bisa mencegahnya. Gimana caranya? Suasana seperti kita perbanyak, kita bermain. Dan mencegah adalah cara yang paling efektif. Sekali-sekali jamaah sekalian nanti boleh jenguk di tempat rehab. Masya Allah, kasihan. Sebelum saya kena kesini, ada bapak sama ibu nangis ke kantor saya. Pak, maaf Pak, tolong anak saya ditangkap. Saya sudah begini. Masya Allah. Bapaknya nggak kalah nangis juga. Pak, tolong Pak, anak saya udah kena narkoba, dia bisa jadi bunuh saya Pak. Tapi saya, bapaknya yang waras, nggak mungkin bunuh anak saya. Tolong tangkap dia. Masya Allah. Maka yang kedua, jamaah sekalian, kalau lihat temannya, saudaranya yang kecanduan, jangan pusing-pusing bawa ke BNN. Insya Allah dibantu, dibolehkan, karena ada anggaran negara digratiskan untuk itu. Karena ini dia lagi sakit otaknya. Untuk itu jangan segan-segan. Dan alhamdulillah setelah kita keliling sekarang sudah mulai banyak orang berdatangan karena anaknya sedang kecanduan, dan itu harus diberikan. Dan yang ketiga adalah mari kita jangan coba-coba untuk mengedarkan, menjual apalagi banyak, maka hukuman mati siap nanti. Dan lewat majelis yang ini saya ingin sampaikan, jangan ada warga muslim yang tidak setuju dengan hukuman mati. Kalau ada hukuman mati, mohon maaf, nanti bisa didiskusikan sendiri, dan dia perlu membaca surat Al-Baqarah ayat 178. Kenapa? Undang-undang positif kita di KUHP ada hukuman mati. Di pasal 10 mengatur hukuman mati ada. Di 340 seperti di Bali Angel itu yang dibunuh, pasti ancaman hukuman mati juga. Di Tipikor ada hukuman mati, di narkoba juga ada. Dan kebetulan dalam Islam ada yang namanya qisas. Qisas itu adalah hukuman setimpal, dan dia layak diberikan kepada orang-orang yang memang layak untuk diqisas. Maka hukuman mati secara syar'i diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sahabat muslimin Allah, saya kira tidak bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim wa qurbil marham wa khairul rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Merangkum apa yang
yang saya sampaikan pada khutbah pertama. Intinya adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa menjawab tantangan zaman seperti sekarang ini. Kalau ada orang bilang Islam yang macam-macamnya dianggap baik, jawab bahwa Islam sejatinya adalah rahmatan lil alamin. Kalau ada di antara kita saudara kita benar, itu adalah person, putus dia. Jangan pakai nama Islam lagi. Islam yang benar, Islam yang hanya Islam, nggak ada yang lain. Islam radikal, Islam tidak ada. Islam is Islam dan dia kedamaian lukis sebagai yang disampaikan. Yang kedua, kebetulan saya KPN maka mari kita keluarkan tadi cegah merayap dan batas, dan kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang sabda Nabi, marra minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adriman. Ini kalau teman-teman jamaah sekarang belajar di UHAM sinergi dengan pasal 111 UHAM. Saya pada forum yang majelis ini saya sampaikan, manakala jamaah melihat pelaku narkoba tertangkap tangan, silakan semua warga berhak persis seperti nas Rasulullah. Marra minkum munkar, manakala kalian melihat satu kemungkaran, tindaklah, cegahlah dengan tangan. Pak, wongnya gede Pak, saya nggak mampu Pak, nggak berani. Dia komandan saya Pak, pimpinan saya, laporkan bilisan, bisa SMS, bisa telepon, dan ada cerita. Pak, saya bisa paling tidak bilqalbi dengan hati. Tapi kata Rasulullah itu adalah selemah iman. Maka banyak yang bisa kita lakukan. Sehingga tepat kalau ayat tadi 14 tahun yang lalu ternyata sekarang dikutip di pasal 111 buat dalam kondisi tertangkap tangan, semua warga berhak menangkapnya dan segera tanpa barang bukti atau dengan bukti disampaikan ke penyidik dan penyidik setempat. Jamaah sekalian, saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan Sumatera Selatan makin gemilang, sukses tanpa narkoba. Amin. Dan kita tutup dengan doa dengan harapan semoga hidup kita senantiasa dirahmati dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yawmi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.